Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر رب أتمم بالخير. Para tetamu Allah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kita pada malam ini, ada malam yang keempat, yang kelima, keempat. Kita menyambut sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai majlis ini, insya-Allah sama-sama kita panjat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita ni dikandungkan di kalangan mereka yang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Insya-Allah kita mulai majlis kita pada malam ini dengan membaca suratul Al-Fatihah, Ummul Kitab Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita bersyukur berkali-kali. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala bersebut, la in syakartum la azidannakum, maka Allah tambah lagi dengan kesyukuran kita kerana kita dapat meluangkan masa pada malam ini dan seterusnya pada malam-malam yang akan sampailah penghujung program Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin juga saya memperingati kepada mereka yang parking motor di depan ni, pintu masuk, minta jangan parking di situlah, supaya itu adalah laluan masuk. Yang keduanya, saya memperingatkan kita di sini ada kitab Tuan Syekh, di belakang sana ada juga madu dan sebagainya. Jadi gunalah peluang-peluang ini. Di sana buku-buku ilmu yang sangat berharga, maka ambillah peluang ini, kita dapat membelinya, memanfaatkannya, insya-Allah. Jadi pertamanya saya terlupa. Pertamanya saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban pada Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbub Banjar Al-Makki hafizahullah bi'ulumihi fid darain amin. Ahlan wa sahlan kepada semuanya, kepada bukan warga Kota Warisan juga, yang luar daripada Kota Warisan yang hadir pada malam ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sebelum kita memulai, saya memanggil Fadilatul Syekh, sama-sama juga kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebelum itu insya-Allah, jadi saya tak mau memanjangkan bercakap. Jadi kita nak memenuhi masa yang kita berada di dalam rumah Allah ini, kita adalah tetamu Allah. Jadi kita menghormati rumah Allah, menghormati ilmu, menghormati ulama, adab kita berada di dalam majlis ilmu, maka kita
tutuplah telefon, kalau boleh silent dan sebagainya supaya tidak mengganggu program pada malam ini, insya-Allah. Itu saja yang saya memperingatkan kepada diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, para tetamu Allah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya saya menjemput Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makki hafizahullah, falyatafaddal mashkura. InsyaAllah program kita Fadilatul Syekh berucap, seterusnya kita akan slot soal jawab di akhir penghujung syarahan yang akan diberikan oleh Fadilatul Syekh, insyaAllah. Fadilatul mashkura. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Mudah-mudahan pada majelis perhimpunan kita pada malam hari ini akan lebih meningkatkan mahabbah, mawaddah, ulfah, ta'zim wa takrim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita berharap selepas majelis kita berakhir adalah oleh-oleh dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat, yang akan jadi bekal yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah, yang walaupun tadi dengan tentatif daripada majelis tidak disebutkan seperti apa, namun pada saat waktu Isya telah tiba, nanti azan akan dikumandangkan, tapi tetap dengan program kita atau dengan tausiah kita akan kita teruskan, yang nanti insyaAllah akan kita akhiri dengan sisi soal jawab. Untuk permulaannya, tadi atau 2 hari yang lepas saya mendapat SMS daripada Akhi Al-Fadil Ustaz Raudi, katanya diminta untuk qasidahan, untuk qasidah artinya menyanjung, memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang suatu perkara yang mustahab. Jadi baginda Nabi kita sendiri mempunyai, ada beberapa orang pengqasidah. Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Hasan bin Sabit, Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Ini diantara daripada pengqasidah baginda Nabi yang kadang-kadang dengan mereka menyanjung baginda Nabi, memuji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khalayak orang ramai, yang pada suatu ketika Nabi kita pernah memberikan satu sanjungan dan pujian kepada Sayyidina Hasan bin Sabit, di mana dengan sanjungan qasidah dan juga dengan lantunan nasyid yang beliau kumandangkan, yang beliau ucapkan, itu kalau pada saat menyentuh tentang keadaan musuh, kesannya lebih tajam daripada mata tombak. Beberapa waktu kemudian, Sayyidina Hasan bin Sabit yang walaupun untuk membantu, untuk berkorban demi agama, demi baginda dan juga demi kebenaran, dengan keberanian dikatakan beliau adalah sahabat yang paling pengecut. Dengan harta dan kekayaan bukan orang yang hartawan. Dengan tenaga dan kekuatan bukan orang yang paling kuat. Tapi para sahabat Nabi masing-masing ingin meluahkan rasa mahabbah kepada baginda sesuai dengan posisi dan juga sesuai dengan kondisi dan keadaan diri mereka masing-masing.
Yang mampunya dengan suara, yang mampunya dengan duit, yang mampunya dengan harta, yang mampunya dengan kekuatan, yang mampunya dengan ilmu, yang mampunya dengan tenaga. Jadi daripada kumpulan tadi itu, Islam menjadi lengkap dan sempurna. Jadi kalau berbicara tentang pengorbanan daripada mereka, masing-masing berkorban, tidak ada satupun yang ketinggalan. Jadi bagaimana dengan aku boleh berkorban demi untuk agama, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan juga untuk kepentingan negara, bukan juga untuk kepentingan orang ramai, tapi untuk agama yang pertama. Ini pengorbanan yang itulah merupakan prinsip daripada para sahabat. Jadi bukan suatu hal yang salah kalau pada saat dengan kita sama-sama berkasidah, sebab kumpulan yang pertama berkasidah menyanjung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah para kaum Al-Ansar. Pada hari kunjungan Nabi kita ke Madinah, pada peristiwa hijrah, tua muda, besar kecil, laki perempuan, tidak ada satupun yang ketinggalan, semuanya menyambut berdiri kunjungan atau hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan tala'al badru alaina. Jadi mungkin kita akan lantunkan dua kasidah. Yang pertama tala'al badru alaina, kemudian yang kedua nanti dengan salawat dan salam kepada baginda. Tapi pada malam hari ini tidak ada kumpulan dan juga tidak ada pemerhati. Bagaimana kalau kita khayalkan baginda sedang hadir berdiri di hadapan kita? Apakah agak-agak dengan kita merasa mulia kalau pada satu ketika kita juga termasuk orang yang menyanjung, orang yang memuji baginda Nabi. Jadi bahasa kurang lebih seronokkanlah baginda. Sebab kenapa? Syekh itu kalau seandainya baginda ada di hadapan kita, kalau baginda itu hadir dalam majlis pengajian atau juga dengan ilmu yang kita adakan. Sekarang di mana baginda dan juga di mana kita, jarak perjalanan tidak kurang daripada 10 jam. Pesawat 747, 777 atau dengan Airbus 330 atau 380, 10 jam itu baru sampai ke Jeddah, tambah 45 menit lagi baru kita mendarat di Madinah. Jadi yang saya katakan tadi itu agak susah sedikit untuk dipahami. Macam mana kita bersalawat seolah-olah dengan kita melantunkan salawat secara langsung dengan kita berhadapan dengan baginda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak daripada dahulu lagi Nabi kita bersabda, salawat dan salammu itu akan sampai dan masuk ke dalam Facebooknya aku. Begitu dengan bahasanya. Hanya Nabi kita tak guna bahasa Facebook, tak guna bahasa SMS, tak guna bahasa YouTube. Sebab kalau Nabi kita kata akan sampai dan masuk ke dalam Facebooknya aku, maka Sayyidina Abu Hurairah akan bertanya, Facebook itu apa maksudnya ya Rasulullah? Tanya lagi Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, karena pun tak pernah dengar tuh kata-kata Facebook tuh bahasa apa tuh sebenarnya? Nah, jadi dengan baginda hanya gunakan bahasa sejauh manapun dan di mana saja kita berada, salat dan salam yang kita lantunkan itu akan sampai kepada baginda dan Nabi kita saud. Nabi kita jawab. Betapa mulianya kita kalau kita mendapatkan jawaban salam daripada insan yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebutkan kemuliaan, sebutkan kedudukan, sebutkan jawatan, sebutkan tahta atau juga dengan pangkat atau juga dengan hal-hal seumpamanya. Tidak ada seorang insan yang menandingi yang seumpama Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, semulia-mulia manusia dari bentuk fisikal insan yang paling sempurna, dari sudut akhlak manusia insan istimewa yang tidak ada tandingannya. Jadi sebagaimana saya harapkan tadi, kita semuanya bersalawat, tidak hanya saya, sebab kalau saya seorang saja 2, 3, 4 orang lengo. Jadi jangan ada yang jadi pemerhati. Jadi kita nakkan SMS atau juga dengan salat dan salam kita pada malam hari ini, muslimin dan muslimat
sampai masuk ke dalam Facebooknya baginda Nabi dan nama kita tercantum daripada kota warisan dekat Sepang. Ternyata ada juga umat baginda yang setia, yang senantiasa dan selalu bersalawat, melantunkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali daripada kita balasannya 10 daripada Allah, 10 daripada kita balasannya 100 daripada Allah, dan 100 daripada kita 1000 daripada Allah, dan 1000 daripada kita. Nabi kita bersabda tidak akan mati melainkan setelah Allah perlihatkan dia, melainkan setelah Allah pertemukan dia dengan aku, insya Allah. Jadi jarak waktu kita memang terlampau jauh, kita berada di penghujung dunia. Itu jarak ukuran, jarak tempat itu jarak tempat, jarak ukuran waktu lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Jadi salawat yang mudah saja disahut, tapi masing-masing bersalawat. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau yang di Pertuan Agung jemput kita datang untuk menikmati hidangan makan malam, kalau kita dan mengucapkan Tuanku selamat menyambut tahun baru, khair kata Tuanku, baik, wah seronok betul. Masuk dalam Facebook kita, aku sempat berbual-bual dengan Tuanku. Padahal Tuanku tak jauh kita pun, jawab orang lain sebenarnya. Itu pun kita sudah merasa bangga karena kita mengucapkan sesuatu kepada yang di Pertuan Agung pada hari keputraannya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima raja'tum, in qila zurtum bima raja'tum, ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد, يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد, يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Billahi sirli fidaka ruhi dibtu minal hajri wassududi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Thumma as-salatu ala nabina wa alihi rukka'i sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. 3 asbab yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi. Ketiga-tiganya itu adalah amalan daripada insan yang diberikan peluang waktu untuk mengenal Allah Jalla wa'ala dan juga untuk beriman kepada Rasul Nabi akhir zaman dengan peruntukan umur yang Allah bagikan, tidak boleh ditambah dan juga tidak boleh dikurang daripada ketetapan yang telah Allah jadwalkan sejak pada masa usia kita 120 hari. Lepas 4 bulan di dalam kandungan. Rezeki yang pertama, amalan yang kedua, umur yang ketiga, baik, bahagia atau celaka yang keempat dan yang kelima. Maka dengan 3 asbab tadi itulah manusia akan menjadi bahagia dunia dan akhirat. Itu dalam bentuk amalan, di mana sesuai dengan target dan matlamat Allah ciptakan manusia itu untuk menjadi seorang abid dan juga menjadi khalifah Allah di permukaan bumi, yang dengan dunia yang Allah bagikan kepada kita, peluang yang Allah bagikan kepada kita, fasiliti hidup yang Allah karuniakan kepada kita, itu bertujuan agar dengan kita dapat mengkombinasikan dan menghimpunkan antara dunia dan akhirat. Tidak boleh hanya salah satunya saja yang berjalan dengan melupakan bagian yang lain. Tidak boleh hanya dengan dunianya kita saja. Kita ada perjalanan yang lebih jauh daripada dunia, yang lebih penting daripada dunia, yang lebih menentukan daripada dunia. Belum tentu yang kaya raya di dunia akan menjadi kaya raya juga di akhirat nanti. Belum tentu orang yang hidup selesa, nyaman, enak dan nikmat di dunia akan seperti itu nanti pada hari akhirat nanti. Maka dengan kita coba kita merenung, Allah berikan akal pemikiran yang sehat, akal pemikiran yang waras, untuk kita dapat menseimbangkan antara kehidupan duniawi dan juga dengan kehidupan yang akan kita tempuh. Bahkan sebelum dengan kita menempuh alam akhirat, sebelum nanti masing-masing akan menempati tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, kumpulan di dalam surga dan kumpulan di dalam neraka. Itu kesudahan yang sudah tidak boleh kita elakkan, kesudahan yang dengan kita tidak boleh patah balik ke dunia disebabkan karena dengan penyesalan dan ketidaksiapan kita
untuk kita menemui segala amal bakti, amal ibadah, amal ubudah, amal perbuatan yang kita lakukan dengan leluasa, dengan kehebatan, dengan power, dengan kedudukan, dengan pangkat yang kalau seandainya dengan kita agung daripada yang diperkuat agung pun tetap kesempatan tidak akan diberi. Maka sebelum kita menuju alam yang tidak ada pilihan tadi itu, kita ada alam penantian. Alam penantian pun juga boleh tahan. Namanya alam barzakh, alam kubur. Dalam berapa lama kita tidak tahu. Kita renung malam ini, kita sama-sama berpikir. Jadi bukan saya saja yang menyampaikan, bukan saya yang berpikir, tapi kita sama-sama merenung. Mudah-mudahan sebagaimana saya katakan tadi, balik daripada surau atau masjid, surau menjadi masjid, balik daripada surau Al-Hijrah di sini, memang betul-betul pemikiran kita sudah berhijrah. Dan juga dengan mentaliti kita pun juga sudah berhijrah, cadangan dan rancang kita pun juga sudah berpindah daripada kota warisan kepada kota yang lebih indah. Itu adalah alam akhirat, yang itu adalah merupakan tempat kediaman yang abadi, yang sudah tidak ada istilah negosiasi tawar menawar. Kalau sudah ditempatkan di tempat yang mana satu, kita tidak boleh memperbaiki suasana dan keadaan kita. Beda hanya kalau dengan di dunia. Duduk di Shah Alam, jam, ramai, pesing, dah pindah ke kota warisan, tenang. Tidak ada bunyi motor, tak ada. Coba kalau di Kelang misalnya, ataupun juga di Shah Alam, kota Damansara, agak lumayan bising, ramai di sana. Kalau nak tenang, bening, pergi kemana? Pergi ke Bukit Beruntung, jauh sekali. Bukit Jeluntung, lumayan mahal. Kota ada warisan agak cukup lumayan murah dan juga tempatnya cukup lumayan selesa. Allahu Akbar. Kalau seandainya bentuk masjid yang semacam ini, tadi kami simbang di jalan dengan kawan-kawan. Kalau seandainya elektrik mati, jadi tuan khatib itu turun melalui mana agak-agak. Setuju nggak sih? Kan lagi sedang asik-asik khutbah, jadi setelah selesai khutbah khutbah yang kedua, wa aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Muadzin qamat, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum habis qamat, lip lampu mati. Agak-agak turun dari mana? Apakah dari atas itu akan melompat pakai tangga, atau meja kita susun 3-2 di sini? Itu jadi pikiran kami tadi itu. Jadi cukup menakutkan juga kalau seandainya untuk naik ke atas mibatu dengan menggunakan lift. Kenapa? Sebab lift kadang-kadang ada halangan dan rintangan. Tak puas boleh diganti dengan tangga. Tak puas kalar putih diganti dengan biru. Tak puas biru ganti dengan hijau. Jamaahnya macam-macam, udah setengah hijau, setengah biru, setengah bumbungnya biru, bawahnya hijau, tidak ada masalah, masih boleh dirubah. Tapi kalau pada saat memilih akhirat, salah pilih nasib, tidak boleh dirubah. Pikir. Allahu Akbar. 3. 1. Amalan dengan perantaraan mulut dan anggota. Yang kedua, amalan dengan perantaraan hati. Dan yang ketiga, anggota tubuh kita selain daripada mulut. Amalan daripada jawarih, tangan, memberi, bersalaman, menolong, membantu, menulis, mencatat, mencatit, dan seumpamanya, itu amalan daripada tangan. Peranan tangan waktu takbir Allahu Akbar itu adalah amalannya. Pada waktu kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Pada waktu kita mengambil air wudu dengan ghurrah dan tahjil. Tahjil itu adalah untuk di tangan dan di kaki. Jadi kita lebihkan pada waktu kita membasuh kedua belah tangan. Bukannya setakat sampai ke siku saja, tapi pada waktu kita membasuhnya kita dahulukan yang kanan, dapat pahala anggota daripada tangan. Jadi kalau wajibnya sampai ke siku, tapi kita basuh sampai dekat-dekat bahu. Macam itu juga dengan kedua belah kaki. Waktu kita makan dan minum, kita gunakan yang kanan daripada kedua belah tangan kita. Waktu kita memberi, jangan memberi dengan gunakan tangan kiri dengan sesiapapun. Kalau ternyata tangan kita kotor, dia minta ambilkan cawan, dia minta ambilkan gelas, dia minta ambilkan mangkok,
maka kita ambil mangkuk tadi itu dengan tangan kiri dan kita serahkan semacam itu. Tetap kita menggunakan tangan kita waktu kita memberi, itu ibadah daripada tangan, ibadah daripada kaki. Banyak-banyak kita langkahkan kaki kita menuju surau Al-Hijrah. Banyak-banyak kaki kita mundar-mandirkan ke tempat-tempat ibadah. Banyak-banyak kaki kita langkahkan ke majelis-majelis ilmu. Nabi kita bersabda dan Nabi kita menjanjikan, talibul ilm, penuntut ilmu, penuntut kebenaran itu kalau seandainya meninggal dunia, dia akan mendapatkan pahala syahid, dia berada di jalan Allah Jalla wa'ala. Langkahkan kaki ke tempat saudara-saudara kita berkunjung. Bukan kita hanya berkunjung pada waktu kita ada keperluan. Senonohan berkunjung ke rumah kawan nak pinjam duit, ada urusan, mungkin pada waktu kita melamar atau pada waktu kita menerima hutang. Kunjungan kita lillahi ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, malaikat Allah hantar satu orang malaikat untuk menyekat, untuk mencegat di sebuah jalan. Ada salah satu daripada hamba Allah pergi ke sebuah kampung, datang mengunjungi saudaranya. Jadi Allah utus malaikat tadi itu untuk memastikan, untuk disoal siasat. Bahasa kurang lebih, bahasa sana, awak ngapain mau pergi ke situ? Awak sini kan, ngapain? Bahasa sana kan, lu mau ngapa? Lu ngapain ke situ? Seperti itu dengan pertanyaan. Awak nak buat apa di sana? Jadi kata hamba Allah tadi itu tidak ada apa-apa, hanya setakat mau ziarah. Apa ada urusan bisnis? Apa ada urusan utang piutang? Nak melamar dunia atau nak berkempen untuk bulan 3 yang akan datang? Sebab sekarang orang sangat-sangat minat ziarah menziarahi. Kalau rumah di pegunungan pun orang-orang asli yang dulu-dulunya jarang mendapatkan kunjungan, sekarang mereka mendapatkan kunjungan. Alhamdulillah. Elok kalau pilihan rakyat itu saban hari. Supaya hidup suasana ukhuwah, persaudaraan, saling kunjung mengunjungi. Jadi kata hamba Allah, tidak ada kepentingan politik, tak ada. Hubungan persaudaraan pun juga tidak ada. Urusan bisnis pun juga tidak ada. Utang piutang pun juga tidak ada. Ghaira anni uhibbuhu fillah. Saya datang ke sana hanya semata-mata karena aku cinta karena Allah, karena aku cinta, sayangkan dia karena Allah, karena dia orang baik. Jadi kata malaikat, aku adalah utusan Allah untuk menyampaikan pesan daripada Allah Jalla wa'ala, di mana dengan Allah telah mencintaimu, menyayangimu sebagaimana kau mencintai dan mengunjunginya karena Allah. Itu langkah-langkah kaki yang sekali melangkah insya Allah secara pasti dengan ingat wallahi lebih berarti daripada KLII. Selangkahkah kita pada waktu kita ke masjid? Selangkahkah kita pada waktu kita menuju majlis ilmu? Selangkahkah kita pada waktu kita menuju majlis zikir? Selangkahkah kita pada waktu kita berziarah yang tidak ada tujuan hanya semata-mata untuk menjalin persaudaraan kita sebagai hamba Allah Jalla wa'ala yang Allah ciptakan untuk saling hormat, menghormati dan juga untuk saling mulia, memuliakan. Jadi beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan kunjungan salah seorang sahabat kita daripada Sungai Petani. Saya pun tidak terlalu kenal, tak kenal mana dengan orang yang berkenaan, datang ke Bogor. Pada waktu saya tanyakan, jadi Tuan Haji datang kemari atas tujuan apa sebenarnya? Jadi kata beliau, dulu saya pernah kuliah di Gontor. Jadi ada teman saya sedang sakit di Jakarta. Jadi saya terbang daripada Sungai Petani KLII, daripada KLII ke Jakarta hanya untuk menziarahi teman beliau yang pernah bersama beliau pada masa di Gontor di Jawa Tengah dan mengambil peluang kesempatan untuk datang ke pondok pesantren saya. Saya merasa kagum dengan usaha upaya daripada seseorang tadi itu. Masya Allah, bukan ke Alun Mengkudo, bukan ke Rantau Panjang. Kalau daripada Bacok Rantau Panjang tak jauh mana, atau kan ke Kubang Krian tidak, bukan juga ke Pantai Johor kah, atau juga dengan akar peluru, alur peluru, akar peluru di Kedah tuh. Kita kena tahu. Orang Kedah takkan tak tahu akar peluru. Masya Allah, tabarakallah. Itu tak jauh mana.
Kalau dari sini ke kota Damansara, daripada Damansara ke ke Shah Alam ke USG ke Bukit Jeluntung, Beruntung, Juluntung, itu dekatan. Jauh mana? Ini ke Jakarta, perjalanan 2 jam. Cop paspor lagi. Untuk apa? Bukan untuk urusan bisnis. Hanya dengan temannya sakit dia datang berkunjung ke situ. Itu yang mempunyai nilai terhadap langkah daripada kedua belah kaki yang Masya Allah, tabarakallah, insya Allah pada saat berjalan di atas eskalator, pada saat menaiki tangga pesawat, turun daripada pesawat, job immigration, kemudian menuju tempat yang berkenaan. Itu dalam sebuah list dia akan disertai oleh 70.000 daripada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Itu amalan tangan dan kaki. Itu baru sedikit nih. Kalau kita langsungkan semuanya banyak Tuhan Haji. Telinga lagi. Eset kita daripada telinga, daripada tangan, daripada hidung, daripada mata. Allahu Akbar, leluasa mata kita memandang. Kadang-kadang dengan kita memandang seseorang dengan sebelah pandangan kita saja dengan penuh hina dan sinis. Itu pandangan yang berdosa. Kita pandang dia dengan penuh hormat dan ta'zim. Kita pandang dia dengan penuh penghargaan. Pandangan kita kepada Al-Quran, pandangan kita kepada kedua ibu bapa, pandangan kita kepada kaum muslimin, pandangan kita kepada Ka'batul Musyarrafah, pandangan kita kepada telaga Zam-Zam. Itu semuanya ibadah yang akan dihisab dan dimuhasabah Allah nanti pada hari kiamat. Seronoknya berkaum 2 nih, 1 aja, salah satunya saja. Jadi seronok sungguh. Pada saat dengan pandangan mata kita melihat tadi itu termasuk daripada perkara yang akan memberatkan timbangan amal ubudiyah kita pada hari kiamat kelak nanti. Allahu Akbar. Yang kedua, mulut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam di masjid. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Subhanallah 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 subhanallah. Tapi macam mana pun mulut dengan zikir, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tilawah, dan juga dengan amalan-amalan yang seumpamanya semuanya mempunyai keterbatasan yang kalau pada saat kita tidur mulut sudah tidak bercakap, yang kalau pada waktu kita berehat anggota kita tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi kalau kita melihat daripada 2 amalan yang itu akan menjadi asbab kita berbahagia dunia dan akhirat, yang pertama daripada anggota, sabar, yang pertama daripada anggota, yang kedua daripada mulut, dia dengan keterbatasannya. Jadi kalau pada saat kita terbaring tidur, bismikallahumma ahya wa amut, tangan kita sudah tidak bergerak, mata kita sudah tidak melihat, mulut kita sudah tidak kumat kamit, di mana dengan seluruh daripada anggota tubuh kita semuanya fasib, semuanya tidak ada yang aktif, tidak ada yang menambahkan kebaikan, pahala, ganjaran, makam, kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab sedang kita rehatkan dalam jangka waktu kadang-kadang tidak kurang daripada 8 jam. 8 jam itu yang normal. Yang tidak normal 8 jam tambah khutbah setengah jam, 8 jam setengah, mengantuk di waktu khutbah, mengantuk di waktu pengajian, di waktu berzikir, tambah dengan mengelamun, tambah dengan menganggur. Itu waktu yang terbuang dalam tiap hari dalam kehidupan kita. Kita simpulkan
Berarti kemampuan anggota tubuh kita untuk berubudiyah kepada Allah dan leluasa mulut untuk berzikir, bertasbih dan bertakbir ternyata sudah tersekat dan terhambat pada waktu kita tidur. Macam itu juga akan terhambat kalau pada saat di waktu kita sakit. Di waktu kita menderita, anggota sudah tidak boleh digerakkan. Kenapa Tuhan Haji? Ya Allah, kolesterol, darah tinggi, kancing manis, kemudian pula dengan buah pinggang, jantung tersumbat, stroke lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah kaki terangkat macam tu, ayak masuk ke dalam tubuh, mulut nak kumat kamit maju mana? Ada. Itu untuk menyedot, untuk mengambil ludah kita. Pada waktu kita memperbaiki gigi, masuk ke klinik pergigian, boleh bertasbih tak pada saat itu? Atau pada saat sudah koma, sudah pitam, sudah pingsan, sudah tidak boleh. Berarti 2 daripada 3 yang saya sebutkan tadi itu ternyata terhambat di waktu kita sakit dan juga terhambat di waktu kita tidur. Tinggal 1 lagi, 1 tadi itu tidak ada tandingannya. Dia sanggup untuk melebihi batasan usia. Dia mampu untuk melebihi batasan umur dan peruntukan yang Allah bagikan kepada kita. Kalau tenaga kita ada waktunya, yang dengan kita tidak bertenaga. Kalau dengan mulut ada waktunya, mulut kita suara sudah tidak syok. Tadi itu boleh lantang, sedap. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, dhahara dinul muayyad bidhuhuril hadi Ahmad, ya Hanana Nabi Muhammad. Kalau pada waktu keras itu hilang suaranya. Ada keterbatasan suara yang merdu tadi itu, kena adjust lagi daripada semula. Tapi ada suatu amalan yang dengan amalan yang terpenting tadi itu, insyaallah selepas azan berkumandang nanti kita akan melangkah kepada amalan yang ketiga yang terpenting dan punya leluasa, boleh menyertakan kita bersama para nabi-nabi, para anbiya, dan boleh menyertakan kita atau membersamakan kita bersama kumpulan asyuhada, as-salihin, ahlillahi ajmain dengan kemampuan amalan yang ketiga tadi itu, atau dengan amalan yang ketiga daripada 3 bagian yang ada pada diri seseorang, mampu untuk menyertakan kita bersama kumpulan-kumpulan yang terpilih nanti pada hari kiamat. Kita dengar di lantunan azan dan di sahur. Sebelum azan dilantunkan, tadi saya tengok ada sahabat kita sampai tak lanat baca tasbih itu macam mana ya Allah. Jadi imam baca tasbih subhanallah, dia tengah-tengah. Apa yang dipikirkan? Dunia ini jangan terlalu banyak dipikirkan, macam mana pun tetap dia berjalan. Panas tetap panas, sejuk tetap sejuk. Tapi kalau sampai memikirkan dunia, sampai kita mengelamun, tengah-ngah di masjid. Ada lagi tadi satu, pada saat dapat panggilan SMS atau panggilan telepon langsung keluar, belum berzikir lagi. Kita kalau pada waktu makan kita nak ada nasi tambahan, gulainya lebih, makannya lebih. Padahal kadang-kadang belum tentu kita orang yang diistilahkan dengan istilah kita di sini, belum tentu kita kaki makan, tapi tambahannya banyak. Kita nak makan yang sempurna. Masya Allah, tabarakallah. Mikrofon ini 1 tidak cukup kah? Harus 2 kah? Kamera untuk apa? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 cukup. 5 lagi di sini. Coba. Belum lagi dengan iPad tuh, belum lagi dengan tabnya. Berapa? Tak cukup ke 1 orang, nanti kongsi. Ada lagi kamera di sini. Ini bukan kamera, ini apa? Kamera juga. Masya Allah. Tapi pada waktu beribadah yang mustahak untuk dibaca, kenapa sampai tak baca dan kenapa sampai peralatan yang seperti ini mengganggu konsentrasi kita berubudiyah kepada Allah. Jangan sampai dahnya duit, tenaga, waktu, kesempatan mahal, ternyata kita laknat dia nanti selepas kita mati. Kenapa? Sebab dia kacau ibadah kita,
mengganggu konsentrasi kita pada waktu kita beribadah, berubudiyah kepada Allah. Azan dan disahut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Setakat nak tanya. Di sini pada masa menaikkan bendera itu kita berdiri tak? Berdiri. Pada masa sama-sama melantunkan lagu kebangsaan. Berdiri. Dalilnya apa? Hormat je. Hormat kepada lagu atau hormat kepada bendera atau hormat kepada tiang bendera? Hah? Hormat kepada negara. Sebagai tanda hormat kita kepada negara, dan juga lagu yang kita lantunkan itu adalah sebagai suatu luahan ungkapan kata-kata atas kemerdekaan yang kita peroleh pada tahun 57 atau di Indonesia pada tahun 45, tepatnya 17 Agustus 1945. Maka dengan lagu kebangsaan tersebut itu akan dilantunkan dalam keadaan berdiri sampai pada detik sekarang. Tidak pernah ada yang menanyakan pertanyaan yang saya tanyakan tadi itu, kenapa kita berdiri dan juga apa dalilnya. Tadi tuan-tuan sudah menjawab pertanyaannya dengan jelas. Jadi lebih mustahak dan juga lebih layak tanpa mengenal apa dalil, mendalilnya apa dalil dan takdilnya, dan juga apa alasannya, di mana dengan ulama-ulama kita dahulu mengatakan waqad istahsanu al-qiyam, dan ulama mengatakan pantas, patut dan wajar berdiri pada saat kita merayakan hari zikra Maulidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdiri sejenak untuk sama-sama kita melantunkan Tala'al Badru alaina. Tala'al Badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi la ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' jita syarraftal madinah marhaban ya khairada tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' kun syafi'an ya habibi yawma hasyrin wajtima' Rabbana salli ala man halla fi khairil biqa' tala'a badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' wal mujtama'na ghayatu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min 'ataya kal jisam tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا Jepun sudah, Cina sudah, Singapura beberapa kali, Jakarta tidak terhitung. Dengan sejumlah sekian waktu yang kita gunakan untuk kita menuju tempat-tempat idaman dan juga tempat-tempat rekreasi, menghabiskan belanja sekian duit, waktu sekian hari, tenaga yang kadang-kadang pada masa kita kembali ke tanah air kita 2-3 hari kadang-kadang dan kita terpaksa kita harus berehat. Kira-kira sudah ada tak waktu yang kita korbankan untuk kita berdiri di hadapan insan yang paling istimewa, yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, insan yang senantiasa kita sebut. Di mana disebut Allah, di sana akan terpampang nama Muhammad bin Abdullah. Saat ketika lantunan 2 kalimat syahadat dengan lafzul jalalati disebut, tentu dengan lantunan syahadah bagian yang kedua tidak pernah ditinggalkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jarak ukuran yang tidak kurang daripada dalam 16 jam kita terbang ke Amerika. Hajinya sudah, tapi ke Amerika. Umrahnya sudah, tapi ke Eropa. Pernah tak dengan kita meluangkan waktu dan sedikit menyisihkan sebagian daripada rezeki yang Allah anugerahkan untuk kita mengucapkan lantunan salawat dan salam sejahtera kepada baginda dari hadapan baginda langsung. Tuh kita tanyakan. Mungkin sudah ada tabungan, simpanan duit untuk kita akan melanjutkan usaha kita atau untuk kita mengembara ke luar negara, tapi jarang-jarang sekali atau sedikit sekali oleh sebagian daripada sahabat-sahabat kita, khususnya generasi muda yang berpemikiran seperti itu. Bagaimana sebelum kita ke Jepun, sebelum kita ke Indon, sebelum kita ke Amsterdam, sebelum kita ke UK, sebelum kita ke luar negara, yang dengan kita menginduk terlebih dahulu kepada insan yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kalau seumpama Jepun kita kunjungi, Jepun pernah menjajah kita. Kalau dengan seumpama British kita datangi, British pernah juga menjadi penjajah pada negara kita. Kalau seumpama dengan Amsterdam pernah kita kunjungi, karena kita dapat bebas visa di sana, itu juga pernah menjajah Indonesia selama tidak kurang daripada 350
tahun lamanya. Insan yang membebaskan kita daripada syirik, daripada riyah, daripada ujub, dan juga memperkenalkan kepada kita bagaimana agar kita bakti, bagaimana supaya kita jadi orang yang baik, bagaimana agar kita menjadi orang yang mulia, bagaimana agar dengan kita dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minan jannah. Dekat kepada Allah, dekat kepada orang banyak, dan juga dekat kepada surga. Ba'idun minan nar, dan jauh daripada api neraka. Nabi kita bersabda, rumusannya itu adalah al-jawadu, orang yang pemurah. Orang yang pemurah, kita paham pemurah itu kalau ada duit. Kepemurahan tidak mutlak harus dengan duit. Kita boleh menjadi orang yang pemurah dengan waktu, pemurah dengan tenaga, pemurah dengan pikiran. Jadi kemarin mungkin topik perasaan, pada waktu kita di Sungai Petani, bukan Sungai Petani, saya tak dapat sebut nama tempat tadi itu. Tempat itu apa namanya? Tempat kita yang pada program malam hari selepas kita di Sungai Petani, tempat antara kepala batas dengan antara kepala batas Peneng nih, antara kepala batas dengan Bartam. Jadi Allahu Akbar, saya ini bukan tua, muda lagi. Nampak kelihatan jauh tua, tapi masih muda. Jangan tertipu, udah 50 lebih dah. Jadi sebenarnya saya mampu. Jadi ada beberapa orang daripada sahabat kita menunggu. Bahkan kita jadi rasa kurang nyaman seketika dengan tetamu. Hala tuju pandangan tetamu tadi itu tepat ke arah bilik kami tidur, dan saya dengan anak-anak dan istri. Jadi kita jadi tak nyaman. Kali itu buka terperanjat kami di dalam. Kenapa? Karena ada 4 mata melihat tepat ke arah pintu. Saya pun kelah, jadilah tadi cadangan anak keluar, kita tak jadi keluar, kita tutup. Tak lama kemudian dah siap semuanya. Jadi Anda memang sengaja memancing. Ini macam mana nih dengan mereka? Memang sengaja mancing, Anda keluarkan beg Anda semuanya, satu yang hitam, coklat, kemudian kepulauan anak dan lain sebagainya. Jadi hamba tadi itu diam saja. Saya tahu ini apa tujuannya datang kemari, sebab nanti Syekh boleh bergambar Syekh. Itu saja, Syekh boleh bergambar Syekh. Itu saja yang diminta. Dalam hati, ya Allah ya Arhamar Rahimin, sedikitlah kita mempunyai jiwa pemurah. Jiwa pemurah, tak berat mana, tak banyak mana. Ya kalau seandainya anak bukan sebagai tetamu, ya paling tidak orang tua lah. Yang paling tidak usia anak insya Allah sudah setara dengan usia orang tuanya. Jadi bukan tak mampu, Sanusi mampu ya, insya Allah boleh angkat. Tapi kita belajar bersikap pemurah. Pemurah dengan harta kalau kita punya, pemurah dengan duit kalau kita punya. Tapi insya Allah semuanya memiliki tenaga, ilmu, pengetahuan, pengalaman, pikiran, pandangan. Nah, jadi bagaimana dengan kita menjadi orang yang jawad, yang pemurah sebagaimana Nabi kita sabdakan tadi itu. Sebab kenapa? Nabi kita bersabda al-jawadu, orang yang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan masyarakat, dan jauh daripada api neraka. Tadi kita sok sedikit, yang walaupun kita tak pakai kompang, tapi pada saat kita sama-sama berjiwa pemurah untuk melantunkan salawat, jadi rasa tidak kering tenggorokan kita, yang walaupun rasa kering juga sebenarnya, tapi karena sama-sama bersalawat, sama berzikir. Tuan Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dengan kemurahan hati dan suara kita semuanya aminkan. Amin. Dengar, yang pernah ke Mesir, tanya Ustaz Rodi pada waktu di Mesir dengan Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril itu boleh tahan berdoa sampai sejam lebih. Itu kenapa? Disebabkan karena sahut menyahut. Jadi ada interaktif antara imam, antara khatib, atau juga antara adai yang berdoa dengan yang mengaminkan di belakang. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah. Macam tu. Bayangkan kalau sampai 250.000 orang semuanya mengucapkan ya Allah, takkan Allah tak dengar?
Allah akan abaikan permintaan dan permohonan daripada kita semuanya. Semangat kita bukan salah, tapi agak tidak bijak kalau kita halakan kepada politik saja, tapi pada waktu, pada saat kita memperingati zikra Maulid Rasul yang seperti ini, atau juga hari-hari bersejarah, kumpulan-kumpulan yang tampil, kumpulan-kumpulan saja yang bersalawat, kumpulan-kumpulan saja yang menyanjung. Kenapa? Sebab kita tidak memiliki muasapat kriteria daripada para wali-wali abdal, orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Innama saru abdalan, mereka itu menjadi wali-wali abdal la bi kasrati salatin wala siyam, bukan disebabkan karena banyak puasa dan sembahyang, atau juga karena dengan banyak sedekah, bantuan dan pertolongan. Innama saru abdala satu bi nufusihim, dengan hati mereka yang bersih, tidak menyimpan rasa hasud, tidak menyimpan rasa dengki, tidak menyimpan rasa dendam. Kalau tidak ada perasaan-perasaan seperti itu, tidak akan mungkin dengan kita mendoakan kehancuran, kemusnahan, kebinasaan kepada sesama muslim. Satu, hati yang bersih. Kemudian yang kedua, wajud. Dan juga dua, dengan kepemurahan hati mereka. Satu, dengan jiwa yang bersih. Kedua, dengan hati yang pemurah. Dan yang ketiga, wan nasihati lil muslimin. Satu, jiwa yang bersih, tidak menyimpan rasa dendam. Malam tidur sok sekali Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kami daripada partai-partai politik yang berbeda, semuanya sependapat, semuanya senada dan seirama, berikan bimbingan petunjuk kepada mereka ya Allah. Yang walaupun kepada mereka yang membalingkan batu kepada kaki baginda Nabi dan sampai berdarah, sampai mengundang perhatian para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung dan siap untuk melaksanakan perintah yang Nabi kita perintahkan, yang walaupun Nabi kita dikucilkan, dicerca dan disaki caci maki, yang walaupun dengan bermacam-macam aniaya yang mereka lakukan, tetap Nabi kita katakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah bimbinglah mereka, fa innahum la ya'lamun. Tapi pada saat amalan sunnah sudah kita tinggalkan, musuh hanya setakat perbedaan dengan tarikahnya, perbedaan dengan mazhabnya, perbedaan dengan alirannya, yang sebenarnya dengan kita masih boleh bertoleransi, maka jadi kedekut mulut kita untuk kita menyebut kebaikan-kebaikan daripada orang lain, dan jadi kedekut kita dengan tenaga dan suara, sehingga disebabkan karena dengan kekedekutan kita tadi itu banyak perkara-perkara ibadah dan kebaikan yang terabaikan. Apa susahnya, apa sulitnya melantunkan subhanallah, 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 subhanallah. Itu lagu macam tu sekali 8. Jadi saya kalau zikir macam tu, zikir lantunannya tak payah kira. Oh, orang kira punya ingatan yang kuat. Subhanallah, coba hitung saja. Saya tak hitung, insyaallah 8. Subhanallah, 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 subhanallah. 8. Subhanallah, 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 subhanallah. 16. 4 kali 32. Subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yang semudah itu kita tidak kumat-kamitkan mulut kita. Betapa kedekutnya kita. Kalau kita dah kedekut dengan mulut, mungkin agak susah dengan kita untuk mendermakan, menyumbangkan harta dan tenaga. Belum habis lagi. Tenang, malam hari kita makan kambing, nasi Bukhari ya. Nasi Bukhari. Haji dah lihat ke lab Ji? Yang anak kata lab nih, labnya Ji. Ini labnya. Sebelah. Nanti lapas sembahyang lah. Haji Sarum boleh kalau anak naik pun Haji Sarum dah tengok dah. Masyaallah, tabarakallah. Coba kita tanya sekejap saja. Pertanyaan lagi. Kambing disembelih, ikan disiang, ayam digoreng, macam-macam masakan. Jadi nasi ayam, jadi ayam bakar, jadi ayam goreng, jadi ayam gulai, jadi ayam apa saja, jadi sate. Macam-macam cara kita mewarnai binatang-binatang yang hidup, yang memang halal untuk kita cicipi, untuk kita nikmati dan juga untuk kita makan. Itu pengorbanan daripada binatang untuk melanjutkan peluang hidup kepada yang namanya manusia.
Dia bukan berkorban dengan setakat berkokok saja. Enggak. Pengorbanan mereka demi kita tuh dengan disembelih. Supaya kita boleh makan, sedap makan, gulai kambing, sate kambing, tah kambing, kambing lagi, kambing lagi, kambing lagi. Sampai kepada yang satu itu juga kami terpaksa ikut memikirkan. Kesian, Masya Allah, tabarakallah. Begitu nasibnya mereka, agar dengan kita leluasa. Dan dengan kita dapat hidup dengan selesa. Agar dengan kita dapat meneruskan tugas kita sebagai insan. Sampai ke penghujung umur kita. Dan dengan detik terakhir dengan lantunan La ilaha illallah. Kalau kambing tanya Tuan Haji pengorbanannya apa? Aku sampai kena sembelih Tuan Haji. Aku sampai kena siang, aku sampai kena makan. Tuan Haji, setakat mengucapkan amin saja tak larat. Bersalawat saja tak nak. Bertasbih saja tidak cukup. Tahmid saja. Sebenarnya kalau dia kata dengan bahasa sana, apa sih nikmat yang Allah kasihkan mana? Apa-apa saja nikmat yang Allah bagikan kepada aku sehingga aku mengucapkan Alhamdulillah. Jadi kata dia, makananku tetap yang itu juga. Rumput, sejak daripada dilahirkan sampai mati rumput. Ada gulai, nasi lemak, nasi kerabu, nasi dagan, nasi goreng, pataya, paprika, Cina. Tak ada maji. Kambing tak pernah makan nasi goreng Cina. Sampai kepada tahap manusia kekurangan makanan. Sampai paku pun juga jadi makanan. Ulam paku. Pucuk paku. Sampai tongkat pun juga menjadi minuman. Tongkat Ali. Bayangkan. Sampai kehabisan makanan. Sampai tak ada nama. Sehingga sesuka hati kita nak bagi nama apa saja. Itu makanan kita. Terus kita tidak mengucapkan Alhamdulillah. Sebanyak mana? 33 kali saja selepas sembahyang. Namun tak layak. Kata kambing tak layak awak makan aku. Aku kesal sungguh kalau sampai aku disembelih. Aku juga ada zuriat, aku juga ada nafsu. Aku tengok yang betina, naik keinginanku. Betul Tuan Haji, kambing. Kalau tak percaya, minta maaf muslimat agak mencarut sedikit. Kalau pada masa kita nak korbankan kambing, perasaan tapi pada waktu kita nyembelih kambing jantan kita susun ada 30-40 ekor, 20 ekor. Begitu dia tengok yang betina, jangankan tengok yang betina, yang jantan pun dia lompati macam tu. Oh, dia angkat kakinya. Ya Allah, awak ni apa? Homoseks atau apa ni? Liwat namanya tuh, liwat. Awak kalau berusaha kena hukum 16 tahun. Buktinya apa? Tilam. Tidak ada hubungan apa-apa. Setakat untuk supaya jangan mengantuk aja. Tapi dapat kita ambil kesimpulan. Layak. Jadi kalau dengan jarak yang dia tempuh, sejauh mana dia melangkah? Jeritan sejauh mana suaranya boleh kedengaran? Kita terbang ke sana kemari. Asia, Lion Air, Garuda, Saudia, semua jenis-jenis pesawat, kendaraan, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Mercedes, macam-macam kendaraan sampai kepada Alza, sampai kepada Zipi, Maipi, sampai kepada Jintu, Jin Iprit, Jin apa lagi? Kendaraan, makanan sudah. Jadi kalau betul sebagaimana saya katakan, pelik sungguhlah, kita katakan kedekut sungguh kalau Allah minta waktu sedikit, dan itu bukan untuk bersyukur semata-mata, untuk masa depan kita yang abadi nanti pada hari kiamat. Takkan dengan kita tidak berzikir, Nabi kita bersabda 33 kali dengan tahmidnya, riwayat 10 kali dengan tasbih, 10 kali dengan tahmid, 10 kali dengan takbir, 30 kali 10 kali 5, betul? Kali 5 waktu 150 dengan balasannya dibalas dengan 10 kali ganda sampai 1500. Apakah ada diantara daripada kamu sabda Nabi yang berdosa sampai 1500 dosa kesalahan? Kalau kita tidak ada kesalahan dengan mata, dengan hidung, dengan pikiran, dengan khayalan, maka dengan ibadah kita tadi itu akan mengangkat martabat kita, di samping kita mensyukuri anugerah nikmat yang Allah bagikan. Belum sampai lagi kepada penghujung,
Yang ketiga, Allahu Akbar. Minta maaf Ustaz Rodi, Allahu Akbar. Ini kaki sembahyang nih, Masya Allah, tabarakallah. Kalau baginda sembahyang sampai lumpuh, sampai bengkak kedua belah kaki beliau, kita sembahyang malam tahajud tengah malam, Allah, belum takbir sudah menguap, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidatuna Zainab sampai kepada tahap di Masjid Nabawi Muslimat, beliau bantang tali. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi kita tanya, tuh untuk apa tuh? Tuh punyanya Zainab, istri baginda Nabi SAW. Untuk apa dibantahkan di situ? Supaya jangan sampai takut kalau terjatuh pada masa mengantuk, pada masa tidak konsentrasi. Jadi pada masa mengantuk, tangan akan diletakkan ke tali yang terbantang di situ. Nabi kita kata, "Huluhu, lepaskan tali itu, sembahyanglah kamu semampu Anda." Sebab mungkin saja pada waktu kita memohon keampunan, justru kita mencerca dan mencaci maki diri kita sendiri. Semampu apa kita sembahyang? Kalau sudah lingkar-lingkar begitu, bahkan hati kita cukup melaknat atau menyumpah dalam hati kalau pada saat imam baca perlahan-lahan dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, habis syamsi, wal-laili, habis wal-laili, wad-duha, wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu akbar dalam hati. Antani salim betul tuan imam. Aku ni dah lenguh, dah letih dah. Siang tadi tu aku tak berehat. Malam ni ternyata awak baca 4 surah berturut-turut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya imam salam duluan, ya imam mufarakah dengan imam, ya imam hati melaknat dan mengutuk tuan imam. Itu kemampuan kita beribadah. Puasa saya bukan menyebut-nyebut, tapi yang saya rasakan dengan pribadi saya sendiri. Saya di pondok dengan kawan-kawan, mungkin kena faktor saya sebagai pengasuh ma'had, di sana disebut dengan Syekhul Ma'had, atau kena faktor terbawa-bawa dengan suasana dan keadaan. Kami puasa pada tiap hari Kamis dan Senin. Senin, Kamis kami wajib puasa dan wajib tahajud. Di sini selama 15 hari, jangankan untuk puasa Senin Kamis, malam untuk tahajud saja kadang-kadang tak terkejut. Nah, itu kemampuan kita. Kenapa? Satu, penuh gulai kambing, nasi mandi, nasi buryani, nasi tayamum, nasi wudu. Jadi beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah malam tadi itu, ada yang tanya Syekh, katanya, nasi tayamum itu macam mana? Ya Allah. Jadi sebenarnya kan Nabi kita pun tak juga yang stres saja, ada juga kadang-kadang Nabi kita melawak. Memang ada yang namanya, mesti sudah pernah makan nasi mandi tak? Pernah kan? Sudah pernah nasi mandi, sudah. Jadi kadang-kadang asalnya ada nasi tayamum itu macam ini asbab musababnya. TV Hijrah pada masa cinta ilmu, bukan sebelumnya, Ihya Ramadan, kan tuh sepanjang 30 hari itu. Jadi kami sembahyang dulu, lepas sembahyang langsung masuk ke stadion live. Pukul 5 suku sampai kepada pukul 6 kalau tidak salah. Jadi selepas live di TV Hijrah, mesti mereka bagi nasi mandi dalam beberapa bekas atau dalam beberapa bungkus. Sahabat hari nasi mandi, nasi mandi, nasi mandi. Jadi sampai saya tanyakan, tak ada kan nasi tayamum di sini? Atau nasi wudu kah? Atau nasi masul khofain kah? Misalnya. Adalah baru pada saat itu mereka ganti dengan roti Arab, jadi roti yang kita makan pada masa, bukan makan lepas live, tidak, kan lepas buka puasa maksudnya. Allahu Akbar. Kembali kepada cerita sembahyang tadi itu, seperti apa kemampuan kita? Masya Allah, berat untuk melawan nafsu, berat. Sebab kita tahu begitu kita keluar saja daripada masjid, itu makji itu sudah siapkan macam-macam jualan di sana.
Keripapnya, donatnya, kemudian dengan apa lagi, roti canainya, roti Arabnya, baksonya, martabaknya, tambah dengan nasi lemak. Dan kalau di Kelantan nasi belau dengan nasi dagan dan kerabu. Jadi kita bukan tak nak puasa, tapi kita tumbang dengan cabaran mereka tadi itu. Itu kemampuan kita puasa Maji. Jadi ternyata perkara tadi itu bukan problem kita. Juga yang dinyatakan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi kita tanyakan kepada Rasulullah SAW bicara akhirat, dunia akhirat, langkah dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan yang ditanyakan di khalayak orang ramai, mata sa'a ya Rasulullah, bila akan berlakunya hari kiamat? Itu pertanyaan yang paling pelik. Nabi kita bersabda, wa madza a'dattalah, apa yang sudah awak persiapkan untuk hari kiamat? Jadi kata sahabat yang berkenan tadi itu, ma'adatullah min kasrati salatin wala siyamin wala sadaqah. Aku tidak mempersiapkan diri untuk hari kiamat dengan banyak sembahyang, dengan banyak puasa dan juga dengan banyak sedekah. Aku mempersiapkan hari kiamat itu hanya karena aku cinta ghaira anni, hanya semata-mata dengan aku uhibbullah wa rasulah, cinta kepada Allah dan Rasul. Nabi kita bersabda, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama sang kekasih yang ada cintai. Ini yang ketiga yang saya sebutkan. Jadi kalau dengan amalan kita tahu dah semampu apa kita beramal. Kalau dengan bacaan, kalau pada saat suara kita sudah serak, kita tidak baca Quran. Kalau pada suara kita sudah tidak kedengaran bunyi, kita sudah tidak bertasbih. Kita tidak akan menyanjung dan memuji. Tadi dengan kita sanjung dan puji dengan lantunan kasidah yang merdu sekali. Alfi sallallahu ala zainil wujud man sakan taibah wa khayyam pizarud. Kenapa? Suara masih oke lagi. Coba penyanyi yang mana yang menyanyi kalau pada waktu dia serak. Dan juga kumpulan Hijaz